Mengetahui bahwa Jordan akan pergi ke tempat Lauren di pagi hari yang cerah untuk mengunjungi Chloe, Chris sengaja memilih untuk membawa mereka ke tempat di mana hanya anggota papan atas yang bisa masuk. Dia jelas ingin mempermalukan Jordan. Jika Jordan tidak menguping Brad tadi malam dan jika Brad tidak meninggalkan brankas, Jordan harus berdiri di luar toko. Dia harus dengan rendah hati menatap putrinya dari luar toko sementara ditolak masuk. Dia akan malu seperti saat Chloe membayar ongkos taksinya kemarin. Chris menjadi marah dan membentak, beraninya kamu mengatakan bahwa statusku lebih rendah dari milikmu? Anda pria yang tidak punya uang, tidakkah Anda tahu untuk melihat diri Anda di cermin? Apa status Anda saat ini? Beraninya kau berbicara padaku seperti ini? Jika itu di masa lalu, Chris masih akan berhati-hati terhadap Jordan, tetapi sekarang setelah aset Jordan dibekukan dan dia dikendalikan oleh Howard, Chris tidak perlu lagi takut padanya. Pada saat ini, Lauren berjalan mendekat dan berkata, "Oke, berhenti berdebat, teman-teman. Bukankah Chloe bintang untuk hari ini? Bukankah kalian berdua keluar dengan niat untuk menemaninya hari ini?" Chris melirik Chloe dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ulang tahun Chloe 2 hari lagi. Saya secara khusus membawa Chloe ke sini hari ini tepatnya untuk memilihkan hadiah untuknya." Petik 2. Jordan Steele, kamu harus tahu bahwa Vauxhall adalah Hermes dari toko mainan dan hanya barang-barang di sini yang cukup baik untuk Chloe. Sayangnya, kamu tidak mampu membeli barang apapun di sini. Chris tidak tahu bagaimana Jordan mendapatkan keanggotaan Super Diamond, tetapi dia yakin itu bukan milik Jordan. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Kartu keanggotaan hanyalah simbol status yang mewakili berapa banyak uang yang dihabiskan seseorang di toko di masa lalu. Itu bukan kartu bank yang bisa digunakan untuk menyimpan uang. Selain itu, aset Jordan telah dibekukan, jadi Chris menganggap bahwa tidak mungkin dia bisa membeli mainan apapun di sini, yang masing-masing berharga ribuan dolar. Chris berkata kepada staf dengan arogan, "Rekomendasikan kami beberapa mainan yang cocok untuk gadis kecil." Staf tidak menanggapi permintaannya dan malah berkata, "Tuan Hank, mengapa saya tidak meminta asisten penjualan lain untuk datang melayani Anda? Saya melayani Tuan Steele secara eksklusif." Chris merasa sangat terhina karena tidak dapat mengatur anggota staf layanan meskipun dia adalah anggota tingkat Diamond. Di sisi lain, Jordan tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, karena kami berdua membeli hadiah untuk Chloe, Anda bisa bertanggung jawab untuk memperkenalkan mainan itu kepada kami." "Ya, Tuan Steele." Hanya setelah mendengar instruksi Jordan, staf layanan bangun dan berjalan ke depan. Dia kemudian membimbing mereka ke kiri. Dia memperkenalkan, ini adalah merek Amerika yang terkenal, Bunnies by the Bay, yang menjual mainan mewah bertema kelinci bertelinga panjang dengan skema warna pink, biru, dan krem. Mereka adalah favorit di antara anak-anak. Chloe berjalan mendekat, meraih kelinci biru, dan berkata, "Kelinci ini sangat menggemaskan." Chris berjalan di belakangnya, membelai rambut Chloe, dan bertanya, "Chloe, apakah kamu menyukainya?" Chloe mengangguk dan berkata, "Ya." Chris berkata kepada pelayan, "Tutup." Dia kemudian berkata, "Teruslah memilih." Staf layanan memimpin kerumunan ke kanan dan berjalan ke minivan Mercedes-Benz Mini. Dia kemudian berjalan ke minivan Mercedes-Benz Mini dan memperkenalkan, "Ini mobil mainan." Meskipun itu mainan, itu ditutupi kristal Swarovski. "Ini sangat indah dan sangat mahal." "Oh, itu sangat mahal. Berapa harganya?" Chris secara khusus menanyakan harganya ketika dia mendengar staf mengatakan bahwa mainan itu sangat mahal. Pelayan menjawab, harganya $50.000. $50.000, itu mahal. Lauren terkejut karena dia baru saja memperhatikan mobil merah yang indah dan mengkilat itu. Namun, tidak ada label harga di atasnya, jadi dia tidak tahu berapa harganya. Dia pikir biayanya hanya beberapa ribu. Namun, Chris berkata dengan senyum tipis, "Ini hanya $50.000. Bungkus dan lanjutkan memperkenalkan mainan." Staf layanan terus mengarahkan mereka ke seorang prajurit yang berkilauan dan berkata, "Ini adalah patung prajurit yang dihiasi dengan kristal Swarovski tetapi harganya relatif lebih murah. Harganya hanya $5.000. "Hanya $5.000? Chris berkata dengan jijik, tidak ingin membelinya karena dia merasa itu terlalu murah. Jadi, Chris memandang Jordan dan berkata, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk tampil. Anda bisa mendapatkan yang ini karena lebih murah." Jordan memutar matanya ke arah Chris sebelum menatap Chloe. "Chloe, apakah kamu menyukai patung prajurit kecil ini?" Chloe menatap prajurit yang berkilauan itu dan baru saja akan mengangguk. Tetapi yang mengejutkannya, Lauren menekan bagian belakang kepalanya dari belakang dan menggelengkan kepalanya ke arahnya.
Meskipun Chloe masih muda, dia sudah mengembangkan koneksi telepati ke Lauren dan dengan demikian mengerti apa yang dimaksudkan Lauren. Chloe kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jordan juga tidak menyukai prajurit itu, jadi dia berkata, kalau begitu, jangan beli. Hahaha, Chris tertawa ketika dia melihat adegan itu. Aku tahu kamu tidak mampu membelinya. Chris kemudian memilih lebih dari 10 mainan untuk Chloe. Hitung total tagihan. Segera, staf layanan mentabulasi total tagihan. Tuan, total tagihan Anda adalah $205.481. Lauren merasa dia menghabiskan terlalu banyak. Chris, Chloe masih muda dan tidak peka. Anda bertindak terlalu jauh dengan menghabiskan lebih dari $200.000. Keluarga Lauren mungkin kaya, tetapi Lauren selalu hemat. Selain itu, dia bahkan menjadi jauh lebih hemat karena dia menolak untuk menikah dan tidak tega meminta uang kepada keluarganya. Chris mengeluarkan kartu banknya dengan ramah dan menyerahkannya kepada pelayan. Pembayaran dengan kartu, silakan. Dia kemudian berkata kepada Lauren, karena aku akan menjadi ayah Chloe, aku harus memberikan yang terbaik untuknya. Saya tidak seperti seseorang di sini yang bahkan tidak akan memberikan hadiah ulang tahun kepada putri kandungnya. Jordan, ada begitu banyak hadiah di sini, setidaknya kamu harus memilih satu untuk Chloe. Apakah kamu tidak punya pekerjaan sekarang? Tidak bisakah kamu meminta gaji sebulan di muka? Ah, tidak bisa. Karena Anda bekerja sebagai petugas keamanan sekarang, saya khawatir Anda harus meminta 3 bulan gaji Anda di muka untuk dapat membeli mainan. Hahaha. Jordan mengabaikan Chris dan membiarkannya. Kebenciannya terhadap Chris semakin kuat, dan dia benar-benar membencinya bahkan lebih dari yang dia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu. Saat itu, Chris dingin, arogan, dan menjijikkan, tetapi dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan lebih suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun dia akhirnya dipukuli hingga babak belur oleh Jordan. Namun, sejak Chris mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jordan, dia menjadi lebih banyak bicara, terutama setelah mengetahui bahwa Jordan sedang down dan out. Dia mencoba setiap metode untuk menjatuhkan Jordan. Dia seperti lalat menyebalkan yang berdengung tanpa henti. Jordan memandang Chloe, mengangkat kantong plastik Target di tangannya dan berkata kepadanya, Chloe, ayah membelikanmu hadiah. Baru saat itulah Chris melihat tas di tangan Jordan, dan dia segera berkata dengan jijik di seluruh wajahnya, Target? Toko orang malang itu di mana mainan tidak pernah berharga lebih dari $20? Kamu benar-benar memberi Chloe hadiah yang begitu murah? Petik 2. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jordan mengeluarkan tas berisi boneka beruang seharga $2,2 juta. Begitu dia mengeluarkannya, semua orang di toko itu tercengang. Boneka beruang itu bersinar terang seperti berlian di mata penjaga toko dan juga orang banyak. Jika pada kesempatan lain di tempat lain, Jordan mungkin tidak akan mendapatkan reaksi yang begitu besar setelah mengeluarkan boneka beruang itu. Lagi pula, tidak semua orang mengenalinya. Selain itu tidak ada hubungannya dengan uang, tetapi bidang minat khusus. Misalnya, orang terkaya di dunia mungkin tidak dapat menebak berapa harga sepasang sepatu Travis Scott X Air Jordan 1. Dia mungkin menebak bahwa itu hanya bernilai beberapa ratus dolar. Itu sama untuk boneka beruang. Mereka yang tidak tahu banyak mungkin menebak bahwa biayanya paling banyak beberapa ribu dolar. Namun, staf di sini bukanlah orang biasa, melainkan asisten penjualan dari toko mainan termahal di dunia. Mereka secara alami memiliki pemahaman terbaik tentang dunia mainan mewah. Pelayan itu terkejut. Apakah ini karya kolaborasi yang dibuat oleh Steve dan Louis Vuitton? Itu boneka beruang termahal di dunia, kan? Ketika Chloe melihat boneka beruang itu, dia langsung meraihnya dengan gembira. Ah, boneka beruang yang memakai pakaian? Lauren juga, mau tidak mau mengulurkan tangan dan menyentuh pakaian Elfie yang dikenakan boneka beruang itu. Ketika dia menyentuhnya, Lauren langsung merasakan pengerjaan yang sangat indah. Sebagai kecantikan papan atas di DC, Lauren tentu sangat mengenal pengerjaan Louis Vuitton karena dia telah menggunakan banyak produk mereka. Anggota staf lainnya berkumpul di sekitar mereka dan bertanya, benarkah? Apakah boneka beruang itu bernilai lebih dari $2 juta? $2 juta. Mendengar harga ini, Chris langsung terlihat malu. Dia telah membeli begitu banyak hadiah di toko ini, tetapi jumlahnya hanya lebih dari $200.000. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan hadiah $2 juta Jordan. Merasa dipermalukan, Chris segera merebut boneka beruang itu dari tangan Chloe dan melihatnya sebelum berseru, ini palsu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya ke kejauhan. Boneka beruang yang bernilai lebih dari $2 juta dilempar ke tanah oleh Chris. Chris Hank, kamu pasti memiliki keinginan mati. Angkat boneka beruang itu segera.
Jordan berteriak putus asa. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Staf layanan segera berkata. Namun, Jordan menegur, tidak ada dari kalian yang mengambilnya. Aku ingin dia mengambilnya sendiri. Namun, Chris menjawab tanpa rasa takut, mengapa saya harus mengambil barang palsu yang harganya beberapa ratus atau bahkan beberapa puluh dolar? Jordan berkata dengan marah, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa itu palsu? Bisakah kamu membedakannya? Chris berkata, saya tidak bisa, tetapi saya tahu Anda bahkan tidak punya uang untuk ongkos taksi. Anda hanya seorang petugas keamanan yang pasti tidak mampu membeli hadiah lebih dari 2 juta dolar. Lauren menyela pada saat ini, mungkin itu hadiah yang dibeli Jordan sejak lama. Chris memikirkannya dan berkata, tidak, asetnya telah dibekukan. Tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan ini. Ini pasti palsu. Jika itu asli, dia akan menjualnya demi uang daripada memberikannya kepada Chloe. Serius, Chloe adalah putriku. Bagaimana mungkin aku bisa menjual hadiahnya demi uang? Chris sangat suka memproyeksikan kekurangannya pada orang lain. Jordan berkata dengan marah, aku akan menghitung sampai 3. Angkat boneka beruang itu, jika tidak, jangan salahkan aku karena menumpangmu. Chris juga mengepalkan tinjunya dan membalas, ayo, menangkan pertarungan dan masuk penjara. Kalah dalam pertarungan dan pergi ke rumah sakit. Saya bisa menerima salah satu dari hasilnya, tetapi Anda tidak bisa. Lauren tidak ingin mereka berdua bertengkar dan dengan demikian berkata kepada Chris, Chris, kamu bersalah dalam hal ini. Bagaimana Anda bisa membuang hadiah yang diberikan Jordan kepada Chloe? Anda harus pergi mengambilnya. Petik 2. Menghadapi sikap sombong Lauren, Chris berkata, kecuali itu adalah boneka beruang asli yang bernilai lebih dari 2 juta, mengapa saya harus membungkuk untuk mendapatkan yang palsu? Lauren memandang staf layanan dan bertanya, bisakah Anda memverifikasi keaslian mainan itu? Lauren percaya Jordan tidak akan berbohong, jadi dia meminta mereka untuk memeriksa mainan itu dan memverifikasi keasliannya. Pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, manajer toko kami sering bepergian ke seluruh dunia dan telah melihat banyak barang mewah. Dia pasti bisa membedakannya. Dia akan segera datang. Mengapa kamu tidak menunggu sebentar? Setelah sekitar 10 menit, seorang wanita berusia 30-an, yang mengenakan riasan tipis dan setelan jas, melangkah maju. Dia mengenakan label desainer, dan dia jelas kaya. Selain itu, dia memiliki gaya berjalan yang cukup mendominasi, yang membuatnya merasa seperti seorang ratu. Di mana Jamie Steele? Wanita itu bertanya kepada staf layanan segera setelah dia masuk. Dia pria berjaket hitam itu, jawab staf layanan sambil menunjuk ke punggung Jordan. Wanita itu berjalan cepat dan memukul Jordan di kepalanya bahkan sebelum dia bisa berbalik. Kamu brengsek yang tidak punya hati. Aku terkejut kamu ada di sini. Jordan berbalik dengan terkejut dan melihat seorang wanita parubaya yang dewasa dan menawan, hanya untuk bingung. Anda Nona Monroe? Tanya Jordan. Nona Monroe tertegun sejenak ketika melihat Jordan. Kamu siapa? Mengapa Anda memiliki kartu keanggotaan Super Diamond Jamie? Jordan menjelaskan, oh, Jamie adalah saudaraku. Senyum segera muncul di wajah menawan Nona Monroe dan dia berkata, oh, jadi kamu saudara Jamie. Si brengsek itu terus membual tentang menjadi yang paling tampan dibandingkan dengan saudara-saudaranya, tapi dia jelas tidak setampan kamu. Jordan sedikit malu dan dia bisa melihat bahwa Nona Monroe yang anggun ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Jamie. Jordan berkata, Nona Monroe, Anda datang tepat waktu. Saya ingin meminta Anda untuk memverifikasi apakah boneka beruang yang saya beli itu asli atau tidak. Nona Monroe melihat boneka beruang yang diletakkan di tanah dan segera berlari dengan sedikit sakit hati. Hei, boneka beruang ini adalah produk kolaborasi antara Steve dan Louis Vuitton, kan? Ini bernilai lebih dari 2 juta dolar. Ada apa dengan kalian? Apakah Anda akan membiarkan barang pelanggan yang bernilai lebih dari 2 juta dolar tetap di tanah? Apakah kamu tidak tahu cara mengambilnya? Petik 2. Jordan berkata, jangan salahkan mereka. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak mengambilnya. Mohon konfirmasi apakah itu asli. Nona Monroe menyentuh kain LV, dengan hati-hati mengamati pengerjaan boneka beruang, dan kemudian berkata, ini 100% asli. Saya pernah ke Steve, teddy bear ini diproduksi oleh perusahaan mereka. Jordan mengangguk dan berkata, oke, terima kasih, Nona Monroe. Kamu bisa meletakkan boneka beruang itu. Apakah saya meletakkannya di tanah? Nona Monroe bertanya dengan bingung. Ya, Jordan menegaskan, menunjuk Chris dan kemudian ke boneka beruang. Ambil boneka beruang itu. Chris secara alami tidak ingin melakukan hal yang begitu rendah di depan begitu banyak orang.
Dia hanya bisa menyalahkan fakta bahwa bawahannya tidak mengikutinya. Kalau tidak, dia bisa membuat mereka melakukannya. Melihat betapa ragunya Chris, Jordan berkata, "Jika kamu tidak ingin mengambilnya, tidak apa-apa. Anda melemparkan sesuatu yang bernilai lebih dari $2 juta ke tanah dan mengotori pakaian boneka beruang itu. Tidak berlebihan jika saya menagih Anda $200.000 untuk kerusakan, bukan?" Petik 2. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Anda memberi saya uang tunai $200.000 atau pergi mengambil mainan itu. Chris sendirian di toko Vauxhall karena semua orang ada di pihak Jordan. Persetan denganmu, Jordan Steele. Bagaimana kain pada boneka beruang bisa dianggap sebagai pakaian? Bahannya hampir tidak sebanyak kaos kaki saya. Boneka beruang itu terkejut. Apakah Anda menyemburkan omong kosong? Beraninya kau membuatku membayarmu $200 sebagai ganti rugi? Chris mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berdebat dengan Jordan karena dia tahu bahwa dia bersalah. Saya tidak bisa memberinya $200.000. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mempermalukannya lagi. Karena Chris tidak bisa mengalahkan Jordan dalam pertarungan, dia memutuskan untuk mengalahkannya dalam hal uang dan status. Karenanya, dia tidak akan pernah memberi Jordan uang. Menahan amarahnya kembali, Chris berjalan menuju boneka beruang di tanah dengan sangat enggan, dan mengambilnya. Dia kemudian berjalan menuju Chloe dan berkata sambil tersenyum, "Ini dia Chloe." Chloe meraihnya dan mengerutkan kening pada Chris. HMPH. Jelas, Chloe kesal dengan Chris karena merebut mainan itu darinya dan melemparkannya ke tanah barusan. Jordan senang, dan dia mengabaikan Chris. Mengelus kepala Chloe, dia bertanya, "Sayang, apakah kamu menyukainya?" Chloe mengangguk dan berseru sambil tersenyum, "Ya, terima kasih ayah." Lauren menimpali, "Jordan, kamu sebenarnya tidak perlu memberinya hadiah yang begitu mahal. Dia akan sama senangnya dengan yang lebih murah." Jordan berkata, "Saya tidak ingin Chloe menjadi gadis yang materialistis, tetapi saya juga ingin membuktikan bahwa saya dapat memberikan hal terbaik kepada putri saya di dunia ini." Setelah mengatakan itu, Jordan memelototi Chris, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Hei, cowok, ayo kita bicara di lantai atas." Nona Monroe menepuk pundak Jordan sebelum memintanya naik ke atas. Ada beberapa ruang kegiatan orang tua anak, pusat pendidikan usia dini di lantai 2, etalase Lego, dan beberapa area pengambilan foto di lantai 2. Karena sekarang bukan jam kerja, tidak ada seorang pun di lantai 2. Di lantai 2, Miss Monroe menyapa Jordan dan memintanya untuk duduk sebelum duduk bersila di seberang Jordan. Karena ukuran meja yang kecil, mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Stiletto hitam tipisnya menempel di ujung celana Jordan, meskipun tidak jelas apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Pria manapun di tempatnya akan merasa sangat canggung atau geli, dan tidak akan mampu menahan keinginan untuk melihat atau menggaruknya. Nona Monroe benar-benar sangat gerah. Mungkin karena usia dan auranya yang mirip dengan Victoria, Jordan tidak merasa jijik dengan tindakannya. Nona Monroe bertanya, "Hei, di mana saudaramu?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Nona Monroe menghela nafas dan berseru, "Si brengsek itu pergi bahkan tanpa memanggilku. Betapa menyebalkan." Jordan juga kehilangan kata-kata. Dia bertanya, "Berapa yang kakak saya belanjakan di sini untuk mendapatkan kartu keanggotaan Super Diamond itu?" Nona Monroe berkata dengan marah, "Habiskan uang, kakiku. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah tidur dengan saya, dia bersikeras saya memberinya kartu keanggotaan tingkat tertinggi." Petik 2. Saya cukup bingung saat itu karena Jamie tidak punya anak, jadi mengapa dia membutuhkan kartu keanggotaan untuk toko kami? Ternyata itu untukmu. Sekarang aku memikirkannya, bajingan itu mungkin tidur denganku hanya untuk mendapatkan kartu keanggotaan Super Diamond untukmu, ya? Jordan berkeringat dingin. "Kenapa kamu menyalahkanku atas fakta bahwa seseorang tidur denganmu? Aku tidak bisa menerima rap untuk ini." Jordan buru-buru berkata, Tidak, Nona Monroe, Jamie dan saya tidak begitu dekat. Dia hampir membuatku terbunuh. Kartu keanggotaan ini jelas tidak ditujukan untuk saya. Aku diam-diam mengambil ini dari tempatnya di pinggiran kota. Jamie pasti mengejarmu karena dia tidak bisa menolak kecantikanmu, pesonamu, dan auramu yang mendominasi. Dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi wanita. Aku terlalu mengenalnya. Bahkan, Jamie tidak hanya memiliki kegemaran pada wanita yang mendominasi, dia juga menyukai wanita tua yang anggun, wanita muda yang menggemaskan, dan segala jenis wanita lainnya, asalkan cantik. Nona Monroe sangat gembira mendengarnya. "Kamu benar-benar tahu harus berkata apa. Karena Anda salah satu dari kami, Anda dapat datang kepada saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan di masa depan.
Keluarga saya telah berada di DC selama 3 generasi, jadi mereka memiliki jaringan koneksi yang cukup baik. Jordan berterima kasih padanya. Terima kasih, Nona Monroe. Benar-benar ada satu hal lagi yang aku butuh bantuanmu. Karena saya anggota Super Diamond, dapatkah saya memesan seluruh lantai 2 dan menjadikannya eksklusif hanya untuk anggota tingkat Diamond ke atas? Nona Monroe tersenyum dan berkata, mengerti, serahkan padaku. Nona Monroe bangkit, berjalan ke bawah, dan meminta Lauren dan Chloe untuk naik ke atas. Saat Chris hendak naik juga, Nona Monroe mengulurkan tangan dan menghentikannya. Apa maksudmu? Chris bertanya dengan tidak senang. Nona Monroe berkata, maaf, anggota Super Diamond kami telah memesan seluruh lantai 2, jadi Anda tidak bisa naik ke atas untuk saat ini. Chris sangat marah. Dia awalnya ingin menggunakan metode ini untuk mempermalukan Jordan, tetapi dia malah dihina oleh Jordan. Nona Monroe, Anda tidak akan membiarkan saya naik? Apakah kamu tahu siapa aku? Chris bertanya dengan ekspresi mengancam. Namun, Nona Monroe tetap tenang. Kamu pasti Chris, keturunan Hanks kan? Anda sangat kuat, semua orang di DC mengenal Anda. Chris berpunuk dingin dan berteriak, beraninya kau menghentikanku jika kau tahu siapa aku. Nona Monroe melipat tangannya dengan dominan dan berkata, Tuan Hank, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda dan saya yakin Anda mengenal orang tua dan paman saya. Berbicara secara logis, Anda harus menghormati saya sebagai kakak perempuan. Petik 2. Ini nasihat untukmu, berbaring rendah dan tetap low profile. Keluargamu tidak mengambil keputusan di DC. Anda. Chris tidak menyangka wanita ini begitu sulit untuk dihadapi, dan dia tahu bahwa dia benar-benar memiliki alasan yang sah untuk begitu percaya diri. HMPH. Chris berpunuk marah dan pergi. Di sisi lain, Jordan, Lauren, dan Chloe bermain bersama di lantai 2 hingga pukul 10 pagi, yang merupakan waktu pembukaan resmi. Pada saat pelanggan biasa mengalir satu demi satu, Jordan dan yang lainnya sudah siap untuk pergi. Mereka tiba di lantai bawah untuk melihat bahwa Chris sudah lama pergi. Lauren dan Chloe dibawa ke sini oleh Chris, jadi kepergiannya sama saja dengan meninggalkan mereka di sini. Jordan berkata kepada Lauren, jangan salahkan aku karena menjelek-jelekkan tunanganmu. Chris sangat pemarah, dan dia benar-benar pergi tanpa memberitahumu. Itu terlalu tidak menghormatimu. Lauren juga sangat kecewa dengan Chris, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Tidak apa-apa, ayo naik taksi. Tidak, tunggu aku. Pada saat ini, Nona Monroe belum pergi, jadi Jordan berjalan mendekat dan bertanya, Nona Monroe, apakah Anda mengemudi di sini? Bolehkah aku meminjam mobilmu sebentar? Nona Monroe mengeluarkan kunci Porsche-nya dari tas Louis Vuitton dan menyerahkannya kepada Lucas. Ambillah, saudara iparku tersayang. Jordan terdiam. Dia merasa sedikit canggung karena Nona Monroe memperlakukan dirinya sebagai saudara iparnya. Nona Monroe cukup cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia juga memiliki kepribadian yang hebat, tetapi Jamie adalah seorang playboy, jadi dia mungkin tidak akan menikah dengan mudah.